Halo semuanya, balik sama gue Wan di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Dan bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy adalah pastinya game yang cocok banget untuk kita semua sebagai para pecinta bola. Karena di game ini menggunakan analisa dan juga strategi lu semua dalam menentukan 11 pemain atau tim terbaik susunan lo sendiri. Dan kenapa lu semua para pecinta bola wajib banget main MPL Fantasy? Karena pertama pastinya daftar kompetisinya lengkap. Jadi pastinya pertandingan ini banyak banget dan lengkap di MPL Fantasy. Dan yang kedua, hadiah di MPL Fantasy ini cepet banget. Lu bisa klaimnya, jadi nggak perlu nunggu satu musim atau satu tahun. Tapi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu. Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru karena lu bakal ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lu dan juga sambil nonton tim kesayangan lu sendiri. Nah, lu semua sebagai para pecinta bola pastinya senang banget juga untuk nontonin kompetisi Inggris yang udah bergulir memasuki ke minggu ke-17, game ke-17, di mana di Desember ini lagi padat banget jadwalnya semua. Jadi menarik banget untuk kita tonton terus kompetisi Inggris. Dan kalau lu semua nonton kompetisi Inggris, lu semua juga wajib sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy ini bakal ada konten spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi lu sambil nonton bisa sambil nyusun tim andalan lu atau tim susunan lu sendiri. Selain itu juga di MPL Fantasy pastinya pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya juga mencapai puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, gak cuma sampai situ aja, lu juga bakal dapetin yang kayak gue udah bilang, berlian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dimana untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi kalau tadi hadiahnya mencapai total puluhan ribu bulan kemenangan, jadi total hadiahnya di sini bisa sampai jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, apalagi kalau lu jago dalam nyusun tim, lu bakal dapetin bulan kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Bagi lu semua yang udah penasaran, langsung aja download ke HP kalian, ke browser kalian dan ketik mpl.id. Tapi sebelumnya gue juga mau kasih tahu gimana caranya biar lu semua langsung lihat gitu ya. Jadi gue kasih tahu aja caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan ngikutin kontes-kontes spesial di MPL Fantasy. Oke semuanya, sekarang langsung aja gue kasih lihat tuh semua caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa ikutin kontes spesial di pertandingan MPL Fantasy. Yang pertama, lu ketik aja langsung di HP lu, di browser kalian, ketik mpl.id. Setelah itu akan ke direct ke halamannya dan langsung klik aja, ketuk aja banner di sini download sekarang dan akan muncul notifikasi. Pilih download dan izinkan HP lu untuk menginstall aplikasi MPL Fantasy. Nah, setelah kalian berhasil download dan juga install, gue langsung aja buka aplikasinya karena gue udah berhasil juga. Dimana sebelum masuk pastiin kalian login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian. Karena nantinya hadiah bulan kemenangan bisa kalian klaim melalui nomor GoPay atau Gojek kalian. Makanya pastiin sekali lagi untuk sambungin nomor GoPay atau Gojek kalian ke akun MPL Fantasy kalian. Nah, setelah itu kalian masuk di sini, langsung aja pilihan Fantasy kalian ketik. Dan di situ akan muncul berbagai macam pertandingan dari berbagai kompetisi di seluruh dunia. Langsung aja kalian pilih, misalnya gua mau ajak lu semua kayak misalnya untuk ke pertandingan minggu depan gitu ya. Ada pertandingan yang seru misalnya kayak antara Tottenham lawan Liverpool gitu misalnya. Tapi di sini belum ada. Gua akan tunjukin dulu yang udah ada di sini karena di MPL Fantasy ini akan muncul gitu ya pertandingannya minimal kayak misalnya 2 hari gitu. Nah, sekarang langsung aja misalnya ada Brighton MU tapi itu wanita gitu ya, gue nggak akan ambil dia. Misalnya nih Leicester melawan Newcastle, kalian klik aja di situ pertandingan antara Leicester melawan Newcastle dan akan masuk langsung ke dalam pemilihan kontes. Nah, kontes mana yang mau kalian ikutin di sini banyak banget pastinya kontes yang bisa kalian ikutin. Bakal muncul nanti berbagai macam kontes di sini, tapi sekarang masih ada sedikit-sedikit doang kontesnya. Kalian bisa langsung tambahkan tim untuk nyusun tim kalian pastinya dan langsung aja pilih berbagai macam pemain yang menurut kalian punya poin MPL Fantasy paling gede di sini. Kalian juga bisa dibantu sama beberapa fitur di MPL Fantasy kayak misalnya kalian bisa urutin berdasarkan tim, urutin berdasarkan dipilih oleh, urutin berdasarkan poin dan juga urutin berdasarkan kredit. Untuk kredit di sini adalah bisa dibilang value tim kalian yang dikasih sama MPL adalah 100 gitu ya. Setiap pemain punya kreditnya masing-masing, jadi pastiin buat kalian harus sesuai gitu ya, nggak boleh lebih dari 100. Dan juga kalian harus ingat satu tim MPL Fantasy maksimal 7 pemain dari tim yang sama. Jadi misalnya kalau kalian dukung Leicester banget gitu ya, kalian cuma bisa milih 7 pemain dari Leicester City dan juga 4 dari Newcastle United. Setelah kalian pilih 11 pemain, pastiin buat pilih kapten dan juga vice kapten. Karena ke poin kapten dan juga vice kapten, poin kapten akan dikali 2, vice kapten akan dikali 1,5. Jadi sekian caranya dari download sampai bisa ikutin kontes spesial di pertandingan MPL Fantasy. Sekarang langsung aja gue review mengenai pertandingan yang gue ikutin kemarin. Nah, oke, langsung aja masuk ke konten gue, di mana di sini ini adalah konten review gue. Konten gue mereview tim MPL Fantasy gue ikutin dalam kompetisi spesial, pastinya kontes spesial di kompetisi Inggris musim 2021 kemarin di pertandingan Manchester City yang menghadapi dengan Wolverhampton Wanderers atau Wolves gitu ya disingkat. Dimana di sini gue menggunakan formasi 4-3-3 kemarin
Kalau lu nonton live gue juga kemarin sama Bang Jerry sama Bang Raka dari FPL Indo gitu ya, lu bakal tahu juga bahwa ini adalah tim terakhir yang gue susun, di mana gue menggunakan formasi 4-3-3 dengan kapten gue di sini adalah Joao Cancelo dan juga vice kapten gue di sini ada Raheem Sterling. Tapi sebelum itu gue mau review dulu satu-satu dari masing-masing pemain, serta ngingetin lu semua lagi juga kenapa atau strategi apa yang gue gunakan dalam pertandingan ini. Dimana pertama-tama di sini gue menggunakan 7 pemain dari City, dimana gue kemarin sesuai dengan diskusi juga di Instagram Live di IG-nya MPL gitu ya. Gue bilang bahwa gue rasa Manchester City ini bakal mendominasi pertandingan dan juga memenangkan pertandingan, dimana karena Manchester City ini bisa dibilang belum terkalahkan gitu ya di 5 laga terakhir di kompetisi Inggris sendiri, sedangkan Wolves sendiri dari 5 kali pertandingan di kompetisi Inggris baru menang sekali. Dan makanya gue merasa kemarin dan juga gue merasa Manchester City ini gue rasa bakal mendominasi permainan dan juga menang gitu ya, terutama ditambah lagi dia juga dapetin home advantage atau dia bermain di kandang di Etihad Stadium itu sendiri. Jadinya gue di sini menggunakan 7 pemain dari Manchester City. Nah, strategi yang gue lakuin kemarin adalah di sini gue mau lihat dulu 4 pemain siapa aja yang bisa gue masukin ke dalam tim line up MPL gue gitu. Dimana ternyata setelah gue pikir-pikir, gue rasanya gue akan menggunakan Josesa dan gue pilih di Josesa di sini. Kenapa? Karena pastinya gue pikir kemarin walaupun dia mungkin gak clean sheet dan bener gak clean sheet, tapi gue rasa gue akan mengandalkan poin-poin penyelamatan dia ya. Dimana di sini secara keseluruhan tim poin gue adalah 92,75 dengan peringkat gue adalah 116. Jadi menurut gue ini adalah poin yang lumayan oke, dimana gue juga memilih kapten dan juga vice kapten bisa dibilang lumayan benar gitu ya. Gak salah dalam memilih kapten juga vice kapten. Untuk kiper Josesa dapat 6,5 poin. Untuk back di sini gue banyakin back Manchester City, dimana gue sendiri melihat bahwa dari 5 pertandingan gitu ya, Wolves ini baru berhasil mencetak 1 gol waktu kemarin sebelum lawan City. Jadi akhirnya gue rasa bakal bagus banget untuk gue masukin banyakin pemain defender Manchester City gue ke dalam tim ini. Dimana akhirnya gue memilih 3 Manchester City dan juga 1 Wolves gitu ya. Yaitu ada Ruben Dias, Laporte, Cancelo, dan juga Ait-Nouri sebagai satu-satunya pemain defense untuk tim MPL Fantasy gue yang dari Wolves. Dimana kapten gue adalah Joao Cancelo. Di sini gue berharap dia dapat clean sheet dan juga attacking return gitu ya. Tapi turns out sebenarnya dia nggak dapat attacking return dan juga malah dapat kartu kuning gitu ya. Sehingga dia nggak bisa bermain di pertandingan berikutnya di kompetisi Inggris karena udah akumulasi kartu kuning sebanyak 5 kali. Jadi gue rasa gue dapat poin clean sheet-nya 24 poin ya, gue lumayan senang dengan hal itu gitu ya. Ruben Dias dan juga Laporte akhirnya gue masukin di sini. Laporte sebagai pengganti Kyle Walker gue yang kalau nggak salah kemarin dia nggak main kan ya, Laporte Cancelo Kyle Walker tuh nggak main, jadinya gue pakai Laporte di sini. Ait-Nouri kemarin lu lihat juga kemarin menurut gue salah satu pemain belakang dari Wolves yang bagus banget. Dia berhasil bawa bola dribble sampai ke depan. Kadang-kadang counter attack juga, dia salah satu pemain yang bawa bolanya dulu gitu ke tengah lapangan gitu. Jadi menurut gue oke juga, 3,5 poin. Kemudian untuk midfield di sini sesuai dugaan gue nggak banyak ini ya gol tercipta gitu di pertandingan ini. Gue ambil Gundogan, Bernardo Silva dan juga Adama Traore. Di sini Adama Traore adalah pemain yang gue rekomendasiin ke kalian bahwa sesuai data gitu ya, Adama Traore ini mencetak gol 3 kali ke Manchester City. Ini adalah gol yang paling banyak gitu daripada tim-tim di kompetisi Inggris lainnya gitu, Adama Traore. Dan ternyata dia nggak ngapa-ngapain dan ditarik lumayan cepet juga di babak kedua, digantikan sama Hwang Hee-chan di situ. Jadinya gue rasa sedikit gagal gitu ya pemilihan Adama Traore gue di sini. Tapi so far gue lumayan seneng dengan gue pilih Bernardo Silva yang berhasil mencetak assist gitu ya. Dia mau crossing, tapi ternyata kena tangan pemain Wolves itu sendiri. Jadi akhirnya dapat poin assist di fantasy, di MPL Fantasy. Untuk Gundogan dia nggak terlalu banyak ngapa-ngapain gitu ya. Jadinya cuma dapat 5 poin. Dan untuk forward di sini Sterling, Gabriel Jesus dan juga Jimenez minus 2 karena kartu merah ya. Menurut gue itu lumayan konyol sih, dia dapat kartu kuning sekali udah, dan dapat kartu kuning kedua lagi karena kalau lo nonton kemarin pertandingannya dia melakukan pelanggaran, kemudian dia nutupin lagi gitu ya, orang melakukan free kick dia tutupin bolanya di belakangin. Menurut gue kesalahannya ada di Jimenez sendiri ya. Menurut gue itu lumayan konyol. Kartu kuning kedua menurut gue itu masuk akal juga sehingga dia dapat kartu merah di sini. Dan untuk 2 pemain City lainnya ada Gabriel Jesus yang ternyata gak ngapa-ngapain di situ, bengong doang deh. Dan Raheem Sterling yang ternyata berhasil mendapatkan penalti. Nah di sini gue sebenarnya lumayan gak duga Sterling yang bakal dapat penalti. Gue di sini harapannya dapat
vice captain Sterling gitu ya, dari dia berhasil cetak assist ataupun misalnya dia dapat gol gitu ya, karena menurut gue dia bakal jadi pemain yang influential seperti yang gue udah bahas juga kemarin. Dan emang dia influential, tapi kita tahu ternyata dia dapat golnya dari titik penalti. Nah, sekarang dia juga dapat 100 gol gitu ya untuk kompetisi Inggris. Jadi tim gue kayak gini dapat 92,75 poin, menurut gue lumayan oke banget untuk tim MPL gue di konten spesial pertandingan antara City dan juga Wolves. Nah, berikutnya gue akan langsung aja bahas mengenai pertandingannya seperti apa sih kemarin. Oke, gue akan melakukan match review di sini, di mana gue akan melihat secara data juga untuk kalian semua yang mungkin udah nonton tapi ingin melihat lebih dalam lagi, atau mungkin kalian juga yang belum sempat nonton kemarin. Dan gue di sini akan menjelasin mengenai pertandingannya seperti apa, kurang lebihnya seperti apa, dan juga melihat secara data gitu ya underlying stats antara City dan juga Wolverhampton Wanderers di sini. Nah, di sini gue menggunakan website berbayar di mana gue pakai fantasyfootballscout.co.uk. Lu bisa juga subscribe di sana. Tapi di sini gue akan kasih lihat aja mengenai pertandingan antara City dan juga Wolves, di mana skor 1-0 kemarin dengan expected goals City sampai 2,79 dan juga Wolves ini cuma 0,16 ya. Jadi lumayan jompang gitu untuk expected goals. Dan City harusnya sesuai di sini expected goals-nya adalah 2,79 atau bisa dibilang hampir 3 gitu ya. Jadi orang menurut dia harusnya City bisa menang 3-0 gitu lah setidaknya, tapi ternyata City bisa dibilang lumayan kesulitan juga menghadapi Wolves, di mana akhirnya cuma dapat skor 1-0 doang. Dan di sini kalau lihat average position, di mana City kelihatan banget gitu ya, high defensive line banget, di mana di sini terakhir ada Ruben Dias dan juga Laporte sebagai dua sosok lini belakang yang terakhir gitu ya, dua pemain terakhir di lini belakang dari City. Dan hampir semuanya average positionnya adalah 8 pemain lainnya. Di sini lu bisa lihat hampir semuanya di area setengah lapangan dari Wolves itu sendiri, di mana dari Wolves malah kebalikannya, hampir semua pemainnya berada di posisi defense-nya. Jadi kelihatan banget bahwa Wolves ini emang bener-bener sesuai dugaan kita akan parkir bus. Tapi parkir busnya menurut gue lumayan solid juga, di mana kalau lihat secara tim stats di sini expected tim stats-nya, di mana XG open play City 1,83, expected goals conceded di sini Wolves 2,79, City 0,16 gitu ya. Jadi kecil banget kan, lu bisa lihat di sini. Dan untuk goal threat kalau lihat di sini City melakukan 24 kali attempt atau percobaan, sedangkan Wolves cuma 2. Menit per chance City dapat 4 menit sekali dapat peluang, sedangkan Wolves ini 47 menit sekali gitu ya. Jadi parah banget sih. Dan untuk tembakan on target City 9 on target, di mana dari totalnya 24 attempt cuma tembakan 9 on target, menurut gue lumayan kecil ya, di mana Wolves ini berhasil defense cukup baik juga. Jadi gue berharap kalau misalnya Wolves main lagi selain lawan City gitu ya, gue harap sih Wolves ini bisa dapat clean sheet. Dan untuk masing-masing pemain sendiri, kalau lihat di sini secara pemain XGI paling tinggi adalah Raheem Sterling. Bisa dibilang di sini dia adalah pemain yang paling influential di pertandingan ini gitu ya, dengan XGI expected goals involvement-nya sampai 1,65 gitu. Dan João Cancelo kedua, jadi menurut gue vice captain dan juga kapten gue merupakan pemain yang bisa dibilang punya attacking threat paling tinggi gitu. Kalau lihat di sini juga goal threat, misalnya kayak attempt gitu ya, total attempt João Cancelo sampai 3 bahkan, dan sama kayak Raheem Sterling gitu, di sini 3. Jadi menurut gue pemilihan kapten juga vice captain gue udah tepat di pertandingan ini. Dan menurut gue sendiri pertandingan berjalan sesuai dengan analisa kita ya, dan juga cocok banget untuk kita yang pakai strategi gue kemarin. Jadi sekian review gue untuk pertandingan kali ini. Thank you semua udah nonton. Dadah.